Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Jose Saulia, saya Usni Febrianti, saya Anggita Febi Maharani, saya Naomi Lutfi Isnaini, saya Salsabila Romadona. Kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul menulis karya ilmiah. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ade Siti Haryanti selaku dosen pengampu mata kuliah menulis serta teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya Anggita Febi. Saya Anggita Febi Maharani akan memaparkan materi tentang hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau per tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan dan dapat ditaati oleh masyarakat umum. Karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah tulisan dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah karena bersifat rasional, objektif, tidak memihak, berbicara apa adanya tanpa melakukan manipulasi data. Karya ilmiah merupakan suatu karya tulis non-fiksi karena berisi gagasan, pemecahan masalah, pemikiran konseptual. Hasil pengamatan dan hasil data disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang benar, lugas, dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara objektif untuk kepentingan akademik. Oleh karena itu, jika ingin menulis karya ilmiah, perlu menguasai keterampilan berbahasa yang meliputi penguasaan ejaan, penguasaan pemilihan kata, penguasaan penyusunan kalimat yang efektif, dan penguasaan penulisan paragraf yang utuh. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsabila Romadona. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Yang B, ciri-ciri. Berikut ini merupakan ciri-ciri karya ilmiah, menyajikan fakta secara objektif dan sistematis, 2, penulisannya cermat dan tepat, 3, tidak persuasif, 4, tidak melebih-lebihkan sesuatu, 5, tidak membuat pandangan-pandangan tanpa pendukung kecuali potensi kerja, 6, tidak argumentatif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Usni Febrianti. Saya Usni Febrianti akan menjelaskan karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau resmi dan sesuai dengan aturan gaya penelitian yang berlaku sesuai dengan bidang keilmuannya. Ciri-ciri bahasa karya ilmiah yang digunakan yaitu 1. Kecendekian. Artinya adalah bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk menguatkan hasil berpikir logis. Yang kedua adalah lugas dan jelas. Artinya adalah bahasa yang digunakan memperlihatkan secara jelas unsur-unsur kalimatnya atau subjek, predikat, objek, dan keterangan atau pelengkapnya. Yang ketiga adalah formal dan objektif. Yang keempat adalah ringkas dan padat. Yang kelima, konsisten. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agi Sesa Aulia. Ya, saya Agil Saulia akan menjelaskan materi manfaat penyusunan karya ilmiah. Begitu banyak penyusunan karya ilmiah sebagai berikut. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Hal ini karena sebelum menulis karya ilmiah, penulis mesti membaca dahulu perpustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. Kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis.
Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naomi Lutfiah Isnaini. Ya, selanjutnya di situ ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada artikel, makalah, kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah populer. Yang pertama artikel. Artikel yaitu karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak, seperti koran, majalah, buletin, dan sebagainya, yang bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Biasanya dipresentasikan di perkuliahan atau seminar. Yang ketiga ada kertas kerja. Kertas kerja yaitu suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Yang ketiga paper atau makalah istilah. Nah, paper ini yang membedakan dengan makalah dengan paper adalah paper ini ditulis oleh siswa selama masa akademik untuk sebagian besar kelas. Jadi bedanya kalau makalah untuk seminar dan perkuliahan, sedangkan paper ini ditulis untuk presentasi anak SMA. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi ini adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana atau S1 yang membahas suatu permasalahan dalam bidang ilmu tertentu, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar sarjana. Tesis ini biasanya ada di dalam skripsi. Selanjutnya ada disertasi. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Pendapat atau argumen itu sendiri disebut sebagai tesis. Selanjutnya ada artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer ini yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik. Nah, artikel ilmiah populer ini biasanya banyak dijumpai di majalah, tabloid, dan media online. Selanjutnya saya kembalikan kepada Agil Sesaulia sebagai moderator. Baik semuanya, terima kasih yang sudah menyimak materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.